Semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat maka mari kita membuka kegiatan kita dengan sebuah jargon. Ketika saya menyebut, saya berkata, SBD teman-teman sekalian atau warga sekalian dapat membalaskan dengan yes 3 kali. Kita mulai ya. SBD, yes. Oke, sekian. Yang terhormat Bapak Bupati SBD, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan beserta staf Bupati SBD. Sebelumnya kita telah mendengar ada beberapa dari sambutan dari wakil-wakil SBD. Maka pada kesempatan yang terakhir ini kita panggil Bapak Bupati SBD untuk menyampaikan pidato singkatnya berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Maka pada kesempatan ini saya berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Bupati. Yang saya hormati Kepala Dinas, Pak Camat, dan Kepala Desa Sekabupaten Sumba Barat Daya, yang sama saya banggakan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, singkatnya semua hadirin yang saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat terhormat bisa berdiri di sini di hadapan hadirin semua, di hadapan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya dalam acara yang istimewa ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kuasanya yang memberikan kita berkat yang tiada batas, sehingga kita semua dapat berada di sini hari ini dalam keadaan yang sehat selalu. Hadirin yang saya kasih, masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang saya banggakan, kita berkumpul di sini untuk merayakan hari yang sangat istimewa, yaitu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu pada tahun 1974, dan telah dirayakan setiap tahun di seluruh dunia setiap tanggal 5 Juni, yaitu pada hari ini. Setiap tahun juga acara tahunan ini mengangkat masalah lingkungan yang sedang kita hadapi. Setiap tahun acara ini selalu kita rayakan. Tujuan utama perayaan ini adalah untuk mengingatkan kita akan setiap konsekuensi dan skala aktivitas kita terhadap lingkungan ini. Dengan kata lain, perayaan ini menggugah kesadaran kita tentang masalah apa yang sedang dihadapi oleh lingkungan kita saat ini. Hadirin sekalian, Hari Lingkungan Sedunia, Hari Lingkungan Hidup Sedunia membuka mata kita bahwa kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga alam ini dengan cara kita masing-masing. Perayaan ini juga mengingatkan kita bahwa bumi yang kita tinggali sekarang akan menjadi rumah bagi anak dan cucu kita nanti. Itulah mengapa kita harus menjaga bumi kita ini sehingga generasi masa depan dapat hidup di lingkungan yang bersih, aman, sehat, dan hijau. Tidak hanya itu, perayaan ini juga membuat kita sadar bahwa lingkungan yang rusak bisa menyebabkan masalah bagi kehidupan kita, terkhususnya bagi kesehatan kita.
Kita tahu bahwa setiap hari kita menghirup udara dan menggunakan air untuk keberlanjutan hidup kita. Udara dan air itu berasal dari alam. Dengan demikian, kita harus sadar bahwa alam dan lingkungan juga sangat berperan penting dalam proses kehidupan kita. Maka tidak akan berlebihan jika saya mengatakan bahwa kehidupan kita sangat tergantung kepada alam. Hadirin sekalian, masyarakat Kabupaten Sumber yang saya banggakan, kita telah melakukan berbagai macam kegiatan untuk menyongsong Hari Lingkungan Hidup Sedunia di dalam kabupaten kita ini. Kegiatan-kegiatan itu adalah kita telah menanam 1000 pohon di lahan kosong kawasan pemerintahan dan 50 pohon untuk setiap anggota keluarga. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Saya sebagai Bupati Kabupaten Sumber Barat Daya sangat bangga bahwa kita telah melakukan hal yang positif dalam acara merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini. Kegiatan lain yang kita lakukan yaitu membersihkan sampah di setiap jalanan di kabupaten kita ini yang diatur dalam desa masing-masing, dan kita juga telah melakukan jalan sehat bersama yang juga diatur dalam kecamatan masing-masing. Semua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam lingkungan kita ini. Karena alam ini telah memberikan kita kehidupan yang baik, maka selayaknya kita harus membalas kebaikan alam ini dengan menjaga dan melestarikan. Dan khususnya untuk tanah kita tercinta, Loda Lembah ini pada Malala, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hadirin sekalian, masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang saya banggakan, Hari Lingkungan Sedunia akan menjadi sia-sia jika kita hanya berdiam diri saja. Kita memang selalu mengatakan kepada dunia bahwa kita mencintai alam dan peduli padanya. Tetapi semua itu tidak cukup. Kita harus menunjukkan melalui tindakan kita bahwa kita benar-benar peduli dan cinta pada lingkungan kita. Kita bisa memulai dengan melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Seperti ketika berbelanja, kita bisa membawa tas belanjaan kita untuk mengurangi penggunaan kartu plastik. Dan ketika kita menanam pohon, sebaiknya kita selalu mengganti dengan menanam pohon yang baru. Hal-hal kecil seperti itu akan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Dan saya berharap kita dapat mulai melakukannya dalam keluarga kita masing-masing. Dan hadirin sekalian, janganlah kita melihat bahwa hal-hal seperti itu tampak kecil dan sederhana. Tetapi yang penting adalah kesadaran dan kesiapsiagaan kita untuk melakukannya. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit akan menjadi bukti. Tindakan kecil yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan jika kita tetap konsisten dan bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat lingkungan kita. Semoga melalui perayaan Hari Lingkungan Sedunia ini kita terus membangun relasi yang baik dengan alam dan kita menjadi pribadi-pribadi yang siap ikut andil dalam merawat dan melestarikan lingkungan kita. Mencintai alam berarti kita mencintai diri kita, mencintai keluarga, dan mencintai sesama kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Bupati yang telah memberikan kita lanjut.
Sivitas akademis yang berdasarkan dari Kristus. Pada kesempatan yang kali ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BEM Universitas Sanata Dharma. Pada waktu dan kesempatan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Yadul 10 MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional beserta jajarannya, Bapak Rektor Universitas Sanata Dharma dan para dosen Universitas Sanata Dharma yang saya kasihi, serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sanata Dharma yang saya hormati dan yang saya kasihi. Sebelum menyampaikan pidato saya tentang bahaya narkoba bagi generasi muda, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku sekalian untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di seminar kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup negara kita. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2022 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Dari jumlah itu, 759 orang diantaranya adalah produsen narkoba, 3.751 orang bandar narkoba, 16.432 orang pengedar narkoba, dan 1.621 orang pengadaan. Jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang, dan sebagian besar diantaranya adalah para mahasiswa, pelajar SMP, SMA, dan bahkan SD. Bisa jadi data yang terungkap ini hanya fenomena gunung es, hanya puncaknya saja yang terungkap, sedang fakta yang sebenarnya bisa terjadi jauh lebih besar. Dari data-data yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita ketahui bahwa pengguna narkoba semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Mungkin saja hal yang menyebabkan kejadian ini adalah kurangnya penegakan hukum di negeri ini, sehingga seluruh pengedar internasional bebas bekerja sama dengan warga negara Indonesia. Para pengguna narkoba akan mendapatkan hal yang sangat buruk. Dampak yang sangat buruk dalam penggunaan narkoba yang dapat dirasakan oleh penggunanya adalah kesehatan mental yang sangat buruk. Produktivitas dapat menurun dan juga banyaknya gangguan kesehatan, bahkan tingkat kesejahteraan semakin meningkat sekarang ini. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan. Efek kerusakan akibat minuman keras dan narkoba tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Secara ekonomi, akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang ini. Kemudian pengobatan yang perlu untuk pembiayaan mereka. Belum lagi efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, dari diri kita sendiri. Artinya, masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengonsumsi narkoba. Hal itu dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman berkawan. Kedua,
dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seraya memohon agar kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba. Dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Ketiga, hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan masa depan kita. Bila kita menabung kebaikan dan kemuliaan hari ini, maka kebaikan dan kemuliaan itulah yang akan kita petik di masa depan, termasuk di akhirat nanti. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan hari ini, termasuk menghancurkan diri sendiri dengan mengonsumsi narkoba, pada dasarnya adalah menghancurkan masa depan kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, pertanyaannya, lalu bagaimanakah dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba? Harapannya, janganlah berputus asa. Segera bertobat, berhenti mengonsumsinya, ikuti rehabilitasi, putuskan segala hal yang memungkinkan kita tidak akan berhubung kembali dengan para bandar dan pengguna narkoba. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Jika ada kata yang kurang berkenan hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari tempat ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ketua BEM Universitas Nata Dharma. Jika komedian Abdul Rasid mengibaratkan pemimpin negara sebagai nakoda, maka kita sebagai generasi muda penerus bangsa juga harus bisa mengibaratkan atau menganalogikan diri kita sebagai ABK atau anak buah kapal yang selalu siap sedia memelihara serta menjaga kapal agar tetap terus berlayar. Sama halnya dengan terselenggaranya kegiatan pameran budaya Indonesia tahun ini juga dinakodai oleh seorang pemimpin. Maka marilah pada kesempatan ini kita sambut Ketua Panitia Penyelenggara Pameran Budaya Indonesia untuk menyampaikan pidato. Waktu dan kesempatan kami silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hesesius Geri Latin Dewi SH, selaku donatur umum penyelenggara pertunjukan budaya di Universitas Nata Dharma. Yang saya hormati Rektor Universitas Nata Dharma Romo Bagus Laksana SYSS PHPD, Profesor Insinyur Studi Mangkasi PhD, Wakil Rektor 1. Yang saya hormati Dr. Yohanes Harsoyo MSI, Wakil Rektor 2, Dr. Titik Kristiani FPSI, Wakil Rektor 3, Cecilia Tutyandari PhD, Wakil Rektor 4. Yang saya hormati semua dosen Universitas Nata Dharma, yang saya cintai semua panitia pelaksanaan pameran budaya Universitas Nata Dharma, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi Universitas Nata Dharma. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Ia memperkenankan kita berkumpul di tempat ini sebagai satu saudara dalam
menjadi identitas bangsa tercinta kita, Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman ini menjadikan Indonesia berwarna dan unik. Kekayaan budaya merupakan akar untuk membangun kemajuan bangsa Indonesia. Tidak boleh ditinggalkan atau musnah di telan zaman. Membutuhkan upaya untuk tetap melestarikan pengembangan dan kemajuan budaya agar tumbuh dinamis seiring perkembangan zaman, sehingga panggung apresiasi budaya terus dibuka, kreasi-kreasi baru harus tumbuh dan dikembangkan dengan mengambil inspirasi pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya luhur, namun tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi masa kini dan masa yang akan datang. Hadirin sekalian, keragaman budaya yang kita miliki menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk datang ke negara kita. Banyak bangsa asing yang datang untuk mencari tahu dan belajar budaya kita. Kita sebagai pemilik bangsa harus bangga dengan hal itu. Mereka terkesan akan budaya kita yang baik dan ramah. Kita harus berbangga dengan budaya, dengan ikut ambil bagian untuk tetap melestarikannya. Namun apa yang terjadi sekarang ini, seiring perkembangan zaman, fenomena menunjukkan bahwa kita yang seharusnya menjaga dan melestarikan budaya kita terkesan malu dengan budaya kita sendiri. Bukan hanya malu, tetapi tidak tahu dengan budaya kita sendiri. Sudah tidak tahu, kita juga bahkan berkosa bahasa Indonesia. Sebagai contoh, banyak anak muda yang tidak tahu bahasa daerahnya sendiri, bahkan tidak tahu identitasnya sebagai budaya, misalnya contoh sebagai orang Sumba. Banyak anak muda yang sekarang ini tidak tahu bahasa daerahnya sendiri. Sebagai contoh, agar terlihat keren, kita sering menggabungkan dua bahasa atau tiga, misalnya contoh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya, you know that saya tidak ada di rumah. Ini adalah contoh kalimat campur aduk bahasa. Alasan yang sering kita dengar adalah agar terlihat keren dan mengikuti perkembangan zaman. Ini adalah salah satu bentuk pemerkosaan budaya dan bahasa. Ada contoh lain yang sangat khas di Indonesia adalah gotong royong. Namun hal tersebut dewasa ini sudah mulai luntur. Semula gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia telah mulai luntur. Masyarakat lebih memilih diam dan menyendiri, fokus pada dirinya sendiri tanpa memutus orang lain, atau bahasa kerennya lolo gue. Sungguh miris anak muda zaman sekarang. Hari ini sekalian, sudah tiga hari lamanya kita mengikuti dan melihat pertunjukan budaya oleh mahasiswa-mahasiswi Sanata Dharma yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Kita dapat melihat betapa banyak budaya yang kita miliki, betapa banyak nilai luhur yang kita dapat ambil dari budaya-budaya itu. Pantaskah kita malu dengan budaya kita itu sendiri dengan lebih mencintai budaya asing? Hadirin sekalian, ada pun tujuan penyelenggaraan pameran budaya bermaksud agar kita semua menjaga kearifan budaya kita masing-masing, agar nilai-nilai budaya dari kearifan lokal itu dapat kita lestarikan, dan agar semua tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya yang kaya akan nilai luhur. Hadirin yang terkasih, menjaga budaya kita tidak harus melalui hal-hal yang besar, tetapi dengan hal-hal yang kecil, yaitu dengan mulai dari diri kita sendiri, mengubah cara berpikir kita, belajar untuk mengenal budaya kita masing-masing, mengenal identitas kita, dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta akan budaya kita. Jika kita telah mencintai budaya kita, maka kita tidak perlu lagi
selalu menunjukkan dan memperkenalkan budaya kita kepada bangsa-bangsa asing. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan bahwa budaya yang penuh dengan nilai luhur kita dapat menunjukkannya kepada dunia. Dalam pidato Konferensi Internasional Budaya Sunda yang ketiga tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengatakan, kita harus memanfaatkan teknologi dan seluruh platform media sosial untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan budaya Indonesia. Menjadikan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk menunjukkan kepada dunia keragaman yang kita miliki. Saudara sekalian, kita dapat menunjukkan budaya kita kepada bangsa asing jika kita telah mencintai budaya kita sendiri. Ketika kita mencintai budaya kita sendiri, maka kita dengan segala cara akan menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah budaya saya, bahwa ini merupakan nilai luhur yang ditinggalkan oleh leluhur kami yang memiliki banyak nilai yang dapat kita ikuti, yang dapat kita tunjukkan kepada dunia. Di akhir pidato saya mengajak semua yang ada di sini untuk mencintai dan mengenal budaya kita masing-masing. Ini sangat penting, mencintai dan mengenal budaya kita masing-masing agar identitas kita tidak hilang di dalam zaman. Kita masa depan budaya itu. Marilah kita mencintai budaya kita. Penting kalian sekalian untuk mencatat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini sangat penting karena budaya kita yang akan menjadi penerus budaya kita, sehingga anak cucu kita nanti tahu budaya kita seperti apa, sehingga seiring perkembangan zaman budaya kita tidak ketinggalan atau dilupakan di telan zaman. Jangan menjadi penonton, tetapi jadilah pemeran utama dalam budaya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan menyinggung perasaan hadirin sekalian. Di tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang berkenan hadir dari awal penyelenggaraan budaya hingga pada hari ini, dan terima kasih khusus ucapkan kepada teman-teman panitia. Tanpamu semua tidak akan berjalan. Semua kebaikan dibalas oleh Sang Pemilik Ibu Pertiwi. Sekian dan